Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Perbusnas Republik Indonesia, Madya Utama, Madya. Yang saya hormati tentu saja Ibu Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum, Ibu Janti Sukmarini, serta saya hormati Bapak Ibu peserta kinerja BKN. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu ya, berjumpa di ruang Zoom, saling sharing gitu ya Bapak, tindak lanjut dari presentasi dari kinerja harian. Jadi sebagai tindak lanjut dari kinerja kami dari BKN mengembangkan gitu lebih lanjut agar, eee, mengurangi beban gitu ya, sudah dilakukan sehingga, dilakukan evaluasi kinerja periodiknya, itu tidak lagi dilanjutkan kembali gitu, Ya Allah, perencanaan suara. perencanaan dan, pelaporan kinerja harian sehari-hari itu secara otomatis terintegrasi gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, memang banyak hal dimanfaat gitu ya dari, harapannya pelaporan evaluasi kinerja kita semua gitu ya, bisa benar-benar tugas-tugas, target-target kinerja sehingga, berujung kepada pencapaian, target kinerja. Baik Bapak Ibu, secara langsung saja ya karena lanjut dari, implementasi dari kinerja. Izin Bapak Ibu, saya share ya, kita langsung praktek saja gitu ya. Baik Bapak Ibu, ini kita langsung praktek saja gitu ya, mulai dari yang awal, dari penyelidik seperti apa, otomatisasinya. Bapak Ibu, seperti biasa, yang selama ini kita lakukan ya, yang pertama otomatis kita perlu membuat terlebih dahulu gitu ya. Ini saya contohkan dulu, seperti biasa setelah sudah membuat SKP, kemudian, pembuatan rencana aksinya. Ya, ini pembuatan rencana aksinya. Seperti biasa kita klik ke rencana aksi, ini saya contohkan saya sudah membuat, rencana aksi satu ya, contohnya terkait dengan, direktif kita coba tambahkan ya Bapak Ibu ya, untuk tambah rencana aksi, sama dari RHK yang sudah kita buat, perbedaannya sekarang Bapak Ibu ya, kalau itunya kepada, RHK gitu ya. Sekarang, kita mengajunya untuk lebih karena dalam rangka untuk, mengkuantifikasikan, merangkum gitu ya, sehingga ketika dihitung kita, targetnya, cantolannya ya, bukan indikator gitu ya. Untuk, ini seperti biasa Bapak Ibu yang kita ini yang berbeda lagi terkunci. Kita lanjut kepada kinerja harian ya Bapak Ibu ya, tambah progres harian ya. Tanpa progres harian. Di sini adalah rencana aksi yang tadi, yaitu membuat modul bisnis proses gitu ya. Dari jam 8 sampai dengan jam 12. Ini contoh ya. Di sini langsung muncul ya Bapak Ibu ya. Pada hari ini mengumpulkan bahan modul rencananya adalah pukul 8 sampai dengan pukul 12. Kemudian dari sini Bapak Ibu setelah itu realisasinya sudah berubah ya menjadi hijau. Untuk bukti dukungnya, kinerja hariannya, kemudian ini kita buat lagi Bapak Ibu ya, kita buat lagi, satu lagi. Ya sampai sini Bapak Ibu ya, nanti kita lihat nih, eee, di dalam, otomatisasinya nanti seperti apa gitu ya, pengisian di bukti dukung ya. Bukti dukung di sini, ini ada dua dua tombol ya Bapak Ibu ya, di situ di sini tertulis belum ada karena belum terrealisasi karena, yang tadi adalah trajektori ya, ini saya menyoba kita coba menghitung di sini juga sudah ada evidennya sudah masuk, kita hitung realisasi gitu ya. Nah, di sini langsung tertulis 2 dokumen gitu, targetnya adalah satu dokumen, detail. Oke. Ya, kemudian Bapak Ibu, ini sudah terlihat ya, jadi pengumpulannya secara periodiknya nanti di akhirnya itu langsung sudah terrekap di sini gitu ya. Nah, ini kemudian ada tambahan lagi, ini di kolom 2 kolom yang ada di bawah ini adalah edit.
bukti dukung. Ini gunanya apa Bapak Ibu? Ini apabila Bapak Ibu merasa, ada tambahan, bukti dukung yang, belum tersampaikan, di awal pada waktu pengisian kinerja harian gitu. Jadi ini bisa Bapak Ibu untuk menambahkan, di dalam, satu periodiknya itu, di antara sekian kinerja harian tadi, bukti dukungnya itu, masih ada yang belum terkumpulkan pada waktu itu gitu. Sehingga kami akomodir, kita sediakan, di sini adalah, tambahan. Jadi ini sifatnya opsional ya Bapak Ibu ya. 2 fil ini sifatnya opsional, eee, apabila diperlukan gitu. Tapi apabila Bapak Ibu merasa bukti dukung, evidence-nya sudah cukup, ini bisa tidak diisi opsional sih, ya. Kalau sudah klik simpan gitu ya Bapak Ibu. Oke, secara garis besar ini ya Bapak Ibu ya, ini untuk yang, trajektori gitu ya. Pak Aryo ya, izin, oh ya sudah ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut untuk pengisian non-traject. Izin saya share screen. Nah, di sini di rencana aksi kita tambah rencana aksi. Nah, sebelumnya kan indikatornya tidak muncul. Untuk sekarang indikatornya sudah dimunculkan di Permenpan 6. Indikator itu kan ada 4: kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya. Sesuai dengan peraturan, Bapak Ibu boleh milih salah satu, kuantitas, kualitas, waktu, atau biaya. Jika Bapak Ibu mengisikan kuantitas, waktu, biaya, di sini nanti muncul semua. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih indikator mana yang akan dijadikan rencana aksi Bapak Ibu. Contoh, saya ini cuma memilih kuantitas Bapak Ibu. Saya pilih kuantitas, rencana aksinya saya contohkan data capaian wilayah Kanrek 4 Medan. Maaf, 46 Medan, Surabaya. Kanrek 2 Surabaya. Nah, di sini ada trajektori dan non trajektori. Trajektori itu target yang sudah kita ketahui. Sedangkan non trajek itu adalah proses dari target yang akan kita capai Bapak Ibu. Di sini kita contohkan non trajek contoh 2 laporan. Klik OK. Nah, kita isi kinerja harian, kita tambah progres. Nah, jika sudah kita klik OK. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini kita di rencana aksinya ada kolom tambahan. Contoh kita isikan 1 laporan. Nah, jika rencana aksi Bapak Ibu sudah terpenuhi, maka Bapak Ibu checklist di selesai rencana aksi periode ini. Tadi kan saya inputkan 2 laporan, jadi belum selesai. Jadi belum saya checklist. Jika Bapak Ibu checklist selesai, maka Bapak Ibu tidak bisa lagi membuat rencana aksi di rencana aksi ini. Tidak bisa membuat progres kinerja harian lagi di rencana aksi yang ini. Jadi Bapak Ibu harus lihat jumlah laporan Bapak Ibu ada berapa. Misal ada 2 laporan, realisasinya ada berapa. Kalau belum terpenuhi, jangan dulu checklist di selesai rencana aksi periode ini. Karena saya belum selesai, maka belum saya checklist. Saya klik OK. Sebentar Bapak Ibu, saya login kembali. Ini 1 laporan. Nah, kalau hijau berarti rencana aksinya sudah, bukti dukungnya sudah diisi. Jika sudah, kita cek di bukti dukung. Nah, untuk sekarang ya bukti dukungnya tidak lagi diinputkan Bapak Ibu. Jadi sudah terotomatisasi dari kinerja harian, sudah terotomasi ke bulanan. Ini untuk yang pakai bulanan. Kalau untuk triwulan, dia langsung ke triwulan. Nah, ini kenapa realisasi rencana aksinya belum muncul? Karena yang tadi belum kita checklist Bapak Ibu. Jika sudah kita checklist, nanti status checklistnya tentang dan realisasi rencana aksinya muncul.
Seperti dijelaskan Pak Sua tadi sama, ini edit bukti dukung. Jika bukti dukung Bapak Ibu masih belum tersampaikan di sebelumnya, Bapak Ibu bisa menambahkan di sini nama bukti dukungnya apa dan linknya apa. Ini jika belum saja Bapak Ibu, tetapi jika sudah semuanya, ini bisa dikosongkan saja. Demikian saya kembalikan ke Pak Sua. Kita bertanya. Ya, terima kasih Pak Aryo. Terima kasih Pak Aryo. Tadi boleh dicontohkan lagi Mas yang ketika realisasi. Realisasi tadi sudah saya ganti satu laporan. Coba kita checklist. Sepertinya ada delay di database-nya Bapak Ibu. Jadi belum sudah di checklist tapi masih belum ada status checklist-nya. Ya, Bapak Ibu, izin kami coba dicek terlebih dahulu ya untuk yang trajektori tadi, untuk yang masih dicek sama Pak Aryo gitu ya. Jadi pada prinsipnya sama ya Bapak Ibu ya, pada prinsip sampaikan tadi, yang banyak berbeda adalah memang yang untuk yang non trajektori gitu ya. Yang dulunya sebelumnya itu terkunci untuk jenis targetnya. Itu sekarang kita open gitu ya. Jadi bisa menyesuaikan untuk yang trajektori, tidak hanya terkunci di kegiatan, bisa dalam bentuk yang lainnya untuk satuan keluarannya, output-nya bisa kegiatan, bisa dokumen, bisa laporan dan sebagainya gitu. Jadi nanti tambahannya tadi nanti ketika non trajektori, Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah ketika nanti misalkan targetnya tadi adalah satu dokumen, tapi ketika non trajektori ada beberapa tahapan. Jadi ketika Bapak Ibu menyelesaikan dalam satu hari itu ada targetnya, langkahnya, tahapannya ada seperti saya contohkan tadi adalah pengumpulan bahan, kemudian selesai pada hari itu. Apabila itu belum menjadi output dari yang Bapak Ibu targetkan untuk checklist selesai, itu jangan dilakukan dulu gitu ya. Jadi selama ini yang sebelumnya ketika melakukan tahapan itu akan terakumulasi kembali gitu ya, terakumulasi. Nah, ini pengembangannya kita kembangkan untuk yang memang belum selesai, yang memang untuk tahapan, itu tidak terakumulasi di akhir, di periodiknya gitu. Jadi nanti ketika tahapan yang memang output, yang memang benar itu memang menjadi output-nya, itu ketika di checklist selesai, maka itu akan terakumulasi. Jadi perbedaannya itu ya Bapak Ibu ya. Iya. Baik, sambil menunggu dicek sama Pak Aryo terkait dengan yang akumulasinya, saya kembalikan ke MC gitu ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan perlu kami jelaskan gitu. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya Bapak Sua, Bapak Aryo yang sangat jelas, sistematis, dan bermanfaat ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, kami persilahkan menggunakan fitur raise hand. Sudah kudu. Baik, dari Bapak Arif Fajar, silahkan. Izin Pak Firdaus ya. Mau tanya ini saya terkait dengan misalnya kalau ada kita target kan dalam satu bulan itu satu dokumen kan. Tapi kan itu kan tidak bisa satu hari selesai gitu ya. Harus misalnya hari pertama ngerjain apa dulu, hari kedua apa gitu ya. Nah itu kan nanti di target-targetnya apa ditulisnya satu dokumen juga atau bagaimana gitu kan. Karena nanti kalau seperti itu kan di akhir nanti jadinya kan mengakumulasi gitu ya targetnya gitu. Nah itu bagaimana tuh? Bisa langsung Iya Bapak, dipersilakan untuk langsung menjawab saja, tidak apa-apa. ya, oke, baik. Baik, terima kasih Pak Arif atas pertanyaannya. Terkait dengan apabila targetnya dalam satu bulan itu satu dokumen gitu ya, yang tidak bisa selesai dalam satu hari gitu ya. Jadi itu kita perlu melihat Pak Arif ya, apakah satu dokumen tadi itu apakah
trajektori atau non trajektori. Kalau memang tidak bisa diselesaikan dalam 1 hari, itu bisa dilakukan non trajektori. Jadi tergantung nanti Bapak dalam penyelesaian satu dokumen tadi, target tadi, itu apakah ada beberapa tahapan yang perlu dilalui gitu, ataukah hanya satu bisa selesai gitu. Kalau yang sebelumnya Pak Arief itu eee, kegiatan yang non trajektori itu yang berupa tahapan, itu akan terakumulasi di akhir periodiknya gitu ya. Tapi untuk yang sekarang, sepanjang itu dipecah misalnya satu dokumen apa nanti bisa Pak Arief sampaikan gitu ya, dokumen apa, kegiatan seperti apa, dalam 1 hari itu apakah bisa dibagi misalkan tadi saya contohkan penyusunan modul gitu ya, satu dokumen gitu ya dalam bulan gitu ya. Penyusunan modul kinerja harian misalkan gitu ya. Tapi itu saya pecah-pecah tuh, saya pecah-pecah. Di dalam pembuatan modul itu, saya ada tahapan untuk pengumpulan bahan dulu, kemudian ada penganalisisan gitu, kemudian ada uji uji publik lah istilahnya misalkan gitu ya, uji publik terkait dengan modul. Nah itu satu, itu bisa direncana aksinya dibuat misalkan untuk hari ini gitu, pengumpulan bahan gitu. Pengumpulan bahan itu apakah bisa, eee, output-nya bisa diselesaikan atau tidak gitu. Kalau belum pengumpulan bahan maka itu dijadikan non trajektori. Rencana aksinya hari ini pengumpulan bahan, 1 bahan gitu ya, bisa selesaikan. Itu langsung dicentang tuh, bahwa itu selesai gitu. Namun apabila itu memang belum selesai, itu tetap output-nya ada output-nya, 1 bahan gitu ya, tapi untuk centang selesainya itu jangan dicentang terlebih dahulu Pak Arief gitu ya, gitu. Karena nanti ketika tidak dicentang itu tidak akan terakumulasi, tapi bukti dukungnya akan ada, tapi itu tidak menjadi terakumulasi di kegiatannya gitu. Begitu Pak Arief ya. Jadi yang perbedaannya, kalau yang sebelumnya itu setiap tahapan kegiatan itu akan terakumulasi menjadi ketika di akhir gitu ya, setiap kita di akhir periodik, tapi untuk yang sekarang sepanjang itu adalah tidak dicentang dan bukan merupakan output dari yang target kinerja yang satu dokumen tadi, itu tidak akan terakumulasi gitu. Begitu Pak Arief. Ya. Baik, terima kasih. Untuk Pak Arief, apa masih ada lagi yang ditanyakan? Apa sudah cukup jelas? Sebenarnya belum cukup jelas juga sih, cuma nanti coba saya ini dulu deh. Saya coba dulu nanti ya. Karena kalau misalnya tahapan seperti itu kan tidak semua seperti itu ya. Karena kadang kita bikin naskah 1 bab aja bisa berapa hari gitu ya. Bisa ini kan bisa misalnya bikin latar belakang aja bisa berapa hari gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi nanti saya coba lihat dulu deh. Oke, baik, terima kasih. Ini aja Mungkin dulu ya, nanti Bu. ya, baik, terima kasih untuk Pak Arief. Mungkin nanti kalau misalnya masih ada yang kebingungan atau apa, nanti bisa langsung menghubungi PIC dari kepegawaian mungkin untuk menjelaskan lebih lanjut di luar sesi Zoom ini. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Indra dari P3 SMPT. Untuk Bapak Indra, disilahkan. Bu Nuzula, izin Bu, untuk terkait dengan mungkin menambahkan tadi, melanjutkan yang tadi sempat yang Oh, karena relate begitu. dengan pertanyaan yang Oke, baik. izin Bu ya, Pak Iya. Arya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Maaf, tadi ada kendala dari sistem kami, ada delay di database kami. Nah, kalau sudah di checklist, tadi akan muncul kolom checklistnya Bapak Ibu. Jika non-trajektorinya sudah diklik selesai, maka nanti realisasinya sudah sudah muncul di sini. Tadi ada pertanyaan, gimana kalau target saya 1 dokumen? Bagaimana cara memenuhinya dalam kinerja harian saya? Langsung kita contohkan. Saya contohkan di direktif pimpinan. Nah, misal membuat dokumen kinerja harian, targetnya 1 dokumen. Kita masuk ke kinerja harian. Ya, error. Nah, ini contohnya di membuat dokumen kinerja harian instansi, targetnya 1 dokumen. Untuk rencana kegiatannya mengumpulkan
contohnya bahan draft kinerja harian. Nah, kalau belum terpenuhi, ini untuk realisasinya bisa kita buat satu laporan. Kita buat satu laporan ini untuk memenuhi dokumen. Jadi jika belum bisa satu laporan, satu draft. Nah, jika sebelum terpenuhi dokumen, maka kita penuhi dulu draftnya dulu, Bapak Ibu. Jika belum terpenuhi, rencana aksinya jangan dulu dicentang. Nanti jika sudah terpenuhi, realisasinya sudah langsung diubah menjadi dokumen. Ya, baik Bapak Ibu, silakan apabila ada pertanyaan kembali. Untuk pertanyaan selanjutnya tadi sempat terjeda dari Bapak Muhammad Indra, P3 SNPT. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selamat pagi buat Pak Aryo dan Pak Suwa ya. Mungkin agak keluar dari konteks ya Pak ya. Saya cuma mau mempertanyakan apakah fitur-fitur yang ada di aplikasi e-kinerja BKN ini sudah terintegrasi dengan fitur aplikasi lain atau masih cross access di lingkup domainnya BKN Go ID atau sudah terintegrasi dengan fitur-fitur lain yang proses bisnisnya mungkin sejenis seperti di aplikasinya Menpan, mungkin Kemendagri dengan NIK dan lain-lain seperti itu. Yang kedua, bicara data, bicara keamanan ya Pak ya. Jangan sampai kejadian PDN waktu itu terulang kembali. Karena kan ini sangat beresiko tinggi ya Pak ya. Jangan sampai suatu saat tiba-tiba Pak Aryo ada telepon dari marketing kartu kredit berdasarkan hasil kinerja Bapak dengan penggajian Bapak sekian, Bapak berhak mendapat fasilitas seperti ini. Seperti itu Pak, maksudnya apakah jaminan insuran dari keamanan datanya ini bisa dijamin oleh BKN atau mungkin masih ada bug-bug yang perlu dibenahi juga, karena saya lihat belakangan ini juga untuk aksesnya sendiri agak terhambat ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu yang pertama, apakah sudah terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi di luar BKN ya? Untuk sekarang belum Bapak, masih rencana kami masih direncanakan untuk integrasi. Terus sekarang masih integrasinya dengan aplikasinya BKN itu sendiri. Contohnya SISN. Jadi apa yang dikerjakan di SISN nanti akan masuk ke kinerja harian langsung. Tetapi kalau untuk aplikasi di luar BKN itu masih tahap diskusi kami dengan pihak yang terkait, Bapak. Untuk pertanyaan kedua, apakah sudah aman atau belum ya? Kita sudah bekerja sama dengan BSSN ya Bapak. Kemungkinan kalau kita bilang aman, nanti kan ada kendala kan kita nggak bisa menjamin ya Bapak. Tapi kami percaya aplikasi kami sekarang sudah bagus dari yang sebelumnya Bapak. Ya Pak Aryo, terima kasih. Menambahkan Pak Indra ya, memang tadi disampaikan kinerja BKN memang SN Bapak ya. Salah satunya kenapa pertimbangannya keamanan tadi yang seperti Bapak sampaikan gitu ya. Jadi kami tidak mengkonekkan secara. Kemudian bagaimana dengan berwenang menyampaikan memang dari kompetensi tinggi ya Bapak Ibu Indra ya. Namun sebelum aplikasi e-kin ini kami sudah melalui beberapa tahapan terkait dengan uji keamanan dan sebagainya. Jadi kami gitu ya terkait dengan tingkat kami sudah mungkin itu ya Pak Indra ya. Baik, terima kasih untuk Pak Indra. Apakah sudah terjawab atau mungkin masih ada lagi yang ingin didiskusikan? Iya, soalnya kan saya lihat ada delaying time ya beberapa hari ini Pak. Apakah itu kita juga beresiko tinggi juga terhadap kerusakan akses, nanti bisa juga delaying time ini karena memang komunikasi data yang terhambat atau memang ada fitur yang ada pakai terlalu besar Pak. Saya susah untuk masuk, baik itu di jam kerja maupun di agak malam ya Pak. Iya,
Pak Indra, memang itu sudah dari awal tahun ya itu dalam proses pengkajian tim infrastruktur kami gitu Pak ya, Pak Indra ya, sedang berproses juga, salah satunya traffic yang tinggi salah satunya Pak ya, ini tapi sedang berproses, coba diselesaikan, terutama yang akses tadi ya, beberapa hari ini, mengalami agak delay gitu ya istilahnya ya, tapi ini masih dalam proses Pak Indra, proses untuk, disempurnakan. Baik Bapak Indra, apa masih ada lagi? Cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Adriati. Kepada Ibu Adriati, kami silahkan. Baik, terima kasih Mbak Nuzula. Sebetulnya pertanyaan saya, tapi ini karena ya di kami ini kan kita coba buka juga nih aplikasi e-kinerja untuk mencoba mengikuti apa yang disampaikan oleh para narasumber tadi. Ternyata di kami mutar-mutar aja dia Pak. Nggak bisa sama sekali. Jadi akhirnya nggak bisa ngikuti langsung gitu kan di ini. Berarti nanti uji cobanya nanti. Nah, yang mau saya tanyakan tadi kan mungkin sudah ada juga pertanyaan sebelumnya. Yang kita kerjakan itu menyusun membuat naskah lah gitu ya. Tadi sudah disampaikan, sekarang kita mengumpulkan bahan, misalnya rujukan untuk penulisan itu. Nah, untuk satuannya kita kan dapat beberapa rujukan nih, beberapa sumber gitu. Kita menulisnya satu kah atau 9 sesuai dengan yang kita peroleh kah gitu kan. Sementara kalau hasil akhir dari kinerja kita kan hanya satu dokumen. Tapi kan ini adalah bagian dari yang kita perlukan dalam pekerjaan kita. Nah itu memilihnya apa gitu. Terus nyambung nggak nanti tuh ini jumlahnya banyak, tapi padahal cuma hanya satu naskah, satu dokumen atau satu naskah hasil kerjanya gitu. Nah ini kadang-kadang bingung juga kalau tidak dipilih angka itu. eh, Bingung juga kalau sudah ditulis satu naskah, ini takutnya nih dikiranya ini adalah naskah hasil akhir gitu. Nah itu pilihannya apa ya, eh, Pak Aryo atau Pak Suai? Ya, ya terima kasih. Tapi jaringan benar terkendala betul. Ya karena jutaan pemakai ya, jutaan ASN. Ya terima kasih. Ya, baik terima kasih Bu Adriati, kurang lebih mirip-mirip ya dengan yang memang, seperti yang disampaikan tadi Ibu, ada beberapa hasil akhirnya adalah satu naskah kajian gitu. Namun di dalam membuat naskah itu ada beberapa sampaikan, ada mengumpulkan bahan gitu ya. Nah itu, eee, seperti tadi disampaikan Bu ya, itu ada kolom centang untuk selesai gitu ya, output-nya gitu Bu, yang di bagian yang disampaikan oleh Pak Aryo tadi gitu ya. Itu ketika tahapan itu, apakah itu menjadi output atau tidak gitu Bu. Ketika, menjadi output yang Ibu targetkan di dalam itu Ibu centang selesai, tapi karena itu ada beberapa tahapan yang merupakan bukan output dari, satu naskah tadi, tidak perlu dicentang Bu, gitu. Tapi tetap dilaporkan, termasuk bukti itu hanya apa, tergantung itu misalkan mengumpulkan bahan gitu ya. Satu bahan satuannya boleh, satu dokumen bahan atau satu, eee satu dokumen analisis, bisa juga Bu analisis bahan gitu. Satuannya saja mengikuti, menjadi yang tadi, yang di tahapan Ibu Adriati, misalkan mengumpulkan bahan, output-nya berarti satu bahan boleh gitu, atau ke 9 bahan boleh gitu. Nah nanti ujungnya yang akan terakumulasi kegiatan itu adalah yang ketika tahapan itu dicentang selesai, Bu Adriati, gitu. Masih di-mute Bu, masih. Host yang mute, maka saya mau ngomong tadi itu. Nah, memang kita tidak contreng selesai kita contreng situ karena kalau kita contreng udah otomatis selesai dia kan itu nggak mungkin selesai gitu kan ininya. Berarti dia tidak jumlah yang kita kumpulkan tadi tidak terakumulasi ke
hasil produk kita. Iya, jadi itu akan tetap menjadi laporan nanti Oh, di akhir di periodiknya, tapi ya. itu tidak menjadi ketika yang tidak dicentang itu tetap masuk terrekod di periodik, tapi tidak menjadi output penyelesaian dari targetnya tadi Bu yang Oke, berarti tidak masalah ya beberapa ya jumlahnya terserah. iya. Nah, Kalau yang kemudian sebelumnya itu terakumulasi Bu, tapi kalau sekarang sepanjang tidak dicentang tidak akan terakumulasi. Bisa jadi satu dokumen bisa jadi 9 dokumen nantinya yang nah, sebelumnya. Nah, nah, sekarang tidak lagi Bu gitu. Sudah ya kita pisahkan sepanjang tidak dicentang itu tidak terakumulasi, tapi itu nanti akan tetap muncul di periodiknya. Nanti terlihat tuh nanti. Oke, Kegiatan makasih. tahapan setiap harinya seperti apa itu terlihat nanti dokumen-dokumennya, evidennya itu ada di akhir periodik muncul Bu gitu. Iya, Tapi tidak makasih. menjadi ya gitu. Ya, satu lagi pertanyaan saya. Kalau kita mencentrang bekerja itu udah selesai, ini awal-awal nih saya coba kan, terus misalnya kita mengikuti seminar, kan satu kegiatan itu seperti inilah mengikuti sosialisasi. Satu ini kan selesai gitu kan, besok kan ganti lagi yang lain. Nah itu kita centrang apa tidak ya? Iya, itu berarti yang trajektori Bu ya, bukan yang non trajektori ya. Yang tentang tadi kan untuk kegiatan yang non trajektori, target-target yang non trajektori. Nah, Kalau kalau ya yang misalkan ternyata yang mengikuti sosialisasi ini termasuk salah satu tahapan di dalam yang non trajektori gitu ya. Ya, itu apakah menjadi output-nya yang terkait dengan membuat naskah tadi misalkan gitu ya. Kalau menjadi naskah, selesai satu naskah, itu dicentang Bu. Kegiatan yang memang mendukung target pembuatan naskah, itu dicentang gitu. Selesai gitu. Tapi kalau yang tidak, misalkan sosialisasi ini tidak, itu tetap ada output-nya gitu. Satu laporan kegiatan mengikuti kegiatan sosialisasi gitu. Itu tidak perlu dicentang, tapi nanti muncul Bu, tidak terakumulasi. Nah, misalnya satu bulan kita ikut 3 kali sosialisasi. Nah, waktu kita ikut yang pertama ini kan, ini hari ini selesai kan? Nah, selesai. Nah, itu kita centrang atau tidak gitu? Trajektori. Kalau kita trajektori, besok misalnya kita ikut lagi kegiatan sosialisasi kedua, dan tidak bisa kita isikan. Betul Bu, betul. Makanya Nah, ini kegiatan yang Ibu ini akan Ibu masukkan di trajektori atau yang non trajektori gitu. Kalau yang trajektori kan tidak ada centang Bu ya, jadi otomatis ya, selesai pada hari itu juga gitu. Jadi Ibu misalkan mengikuti kegiatan seminar tadi 3 kali gitu ya. Itu 3 kali berarti yang dalam sebulan. trajektori berarti kan Bu ya. Trajektori. Trajektori ya. Trajektori berarti kan kita centrang kan? Kalau yang Setiap kalinya. iya, yang Bu Adri Ya, yang kalau trajektori kan tidak ada centangnya Bu. ya, Ya gitu. Kalau Ibu ini kegiatan misal seminar 3 kali, berarti kan ya. masuk trajektori tidak ada yang perlu dicentang begitu. Kalau yang trajektori. Yang perlu dicentang itu untuk yang non trajektori Bu. Iya. Oke deh, nanti saya coba. Iya. Nanti coba dilihat kembali Bu, hati-hati ya untuk yang ketika Ibu yang Mas, trajektori itu tombol menu untuk centang selesai itu tidak ada Bu. Yang ada hanya di yang target yang non trajektori gitu, yang rencana aksi trajektori. baik, terima kasih. Untuk Bu Adriati, sudah cukup jelas? Nah, sudah. Oke, baik Ibu, terima kasih. Untuk selanjutnya Bapak Aryo dan Pak Sua ada yang bertanya lagi dari Ibu Novi. Pada Ibu Novi, kami silahkan. Baik, terima kasih Mbak Firda. Assalamualaikum Pak Aryo dan Pak Sua. Saya Novi dari Biro Hok. Pada sesi ini saya ingin menanyakan terkait dengan total jam progres harian Pak. Apakah itu harus terpenuhi 100% atau ada batas minimalnya? Terus kemudian apakah ada laporan terkait dengan progres harian kita nantinya setiap bulan? Misalkan saya progres harian dalam bulan ini sekian persen. Nah, kalaupun ada laporan itu nanti akan termuat di mana? Demikian Pak Aryo dan Pak Sua, terima kasih. Nah, untuk pemenuhan jam kerja, kalau aturan ASN 7.30, 7,5 jam ya. Nah,
Untuk pemenuhannya harus terpenuhi 7,5 jam, Ibu. Jadi baru bisa 100% itu kalau sudah terpenuhi 7,5 jam. Laporannya ada di mana, nanti akan bisa ditarik di akun atasannya Ibu, pejabat penilainya Ibu. Nanti pegawai mana saja yang sudah memenuhi 7,5 jam, yang belum memenuhi 7,5 jam, itu ada di akun pejabat penilainya Ibu Novi nanti. Jadi untuk pertanyaan wajib apa enggak, itu kalau mau 100% terpenuhi wajib Ibu 7,5 jamnya. Demikian Ibu. Baik, terima kasih Pak Aryo, karena saya pernah ngobrol terkait dengan jam progres harian ini Pak. Katanya masa iya sih 7,5 jam? Nah, padahal dalam 7,5 jam itu kan kita ada waktu ke kamar mandi, kita ada waktu mungkin ambil minum seperti itu. Nah, apakah itu juga akan terhitung? Sehingga setelah itu saya biasanya mengisi antara 6 jam 30 menit sampai 7 jam 15 menit. Jadi saya jarang untuk mengisi 7 jam 30 menit seperti itu, Pak. Sehingga mohon izin saya konfirmasi ulang, untuk total jam progres harian itu harus terpenuhi 7 jam 30 menit ya, Pak? Iya, Bu Novi, itu kan kita satu ya, jam kerja pegawai gitu ya, memunculkan gitu ya, menuangkan amanat atau mandat gitu ya. ASN itu bekerja setiap harinya 7,5 jam dan dalam 1 minggu terpenuhi 35 jam gitu ya. Nanti seperti yang disampaikan Pak Aryo tadi, pemantauan terpenuhan jam kerja tadi itu ada di atasan, ada di pejabat penilai gitu. Jadi di situ pejabat penilai akan bisa melihat si A, si B-nya, pegawai yang ada di bawah beliau, yang di pejabat penilai kinerja, setiap harinya si A sudah kewajiban jam kerja berapa lama gitu ya. Itu kita munculkan ada yang di bawah 7,5 jam per hari, ada yang pas 7,5 jam, ada yang lebih dari 7,5 jam. Dari situ pejabat penilai atau atasan itu bisa memantau langsung gitu terhadap pemenuhan jam kerja, kewajiban pemenuhan jam kerja, sekaligus apa yang dilakukan gitu ya, kinerjanya pada hari itu, targetnya atau tidak gitu. Mungkin begitu Bu Novi tambahannya. Baik, terima kasih Pak Aryo dan Pak Sua. Terima kasih Mbak Firda. Baik, sama-sama Ibu. Untuk selanjutnya masih ada pertanyaan Pak dari Ibu Ika Feni. Kami silahkan. Baik, terima kasih. Izin bertanya terkait dengan pengisian rencana aksi. Di kami Pak, ada beberapa rencana aksi yang kami buatnya itu secara global. Misalnya aja seperti yang tadi Bu Adriati juga sudah sedikit ditanyakan ya. Misalnya kayak terkait kegiatan peningkatan kompetensi seperti Diklat, BIMTEK, sosialisasi itu kalau saya gabungkan jadi satu di rencana aksi gitu. Jadi ntar apapun bentuknya, entah itu keikutsertaan Diklat atau BIMTEK itu bisa saya tagging ke rencana aksi tersebut. Nah ini kan kegiatan ini kan tidak tentu ya, terkadang tidak bisa diprediksikan pelaksanaannya. Nah ini kan sepanjang tahun. Nah apakah kita nah ini menjadi saya pilih yang non trajektori jadinya. Nah untuk klik selesainya itu harus dilakukan kapan? Apa dilakukan di akhir tahun atau bagaimana? Kemudian pengaruhnya dengan penilaian SKP per bulannya itu nanti ada pengaruhnya atau tidak? Atau saya harus selalu buat rencana aksi itu per bulan, di mana di setiap akhir bulan itu harus saya klik untuk centang selesainya. Nah itu satu. Kemudian untuk di dalam SKP itu di kami ada RHK untuk direktif pimpinan. Ini kan untuk menampung tugas-tugas yang di luar TUSI ya, yang kita tidak tahu kan terkadang ada tugas yang mendadak. Nah di sini kami menetapkan targetnya itu dalam bentuk persen, 100% direktif pimpinan yang bisa diselesaikan. Nah RHK ini kemudian kan dijabarkan ke dalam rencana aksi, di mana rencana aksi itu terkadang bentuknya bermacam-macam kan, bisa dalam bentuknya kegiatan, bisa dalam bentuknya laporan. Nah
target di rencana aksi itu yang harus kami cantumkan itu dalam bentuk persen juga sama seperti RHK-nya atau sesuai dengan rencana aksi yang dikerjakan, kegiatan atau laporan. Nah, jika memang misalnya nih targetnya itu kita isi dengan kegiatan atau laporan. Nah, untuk di akhir tahun, penilaian akhir tahun atau jangka panjangnya ini kan kami harus terlihat target itu 100% selesai. Nah, itu ada pengaruhnya nggak nanti? Kita pengisian target di rencana aksi direktif pimpinan dengan akumulasi target 100% yang harus kami capai di akhir tahun. Mungkin itu dulu Pak, terima kasih. Ya, Pak baik, Bu Feni ya, itu ada beberapa pertanyaan terkait dengan rencana aksi yang dituliskan secara global tadi secara umum gitu ya. Contohnya tadi mencontohkan terkait bisa fintech, lain-lain gitu ya. Itu terus kapan ngeklik selesainya gitu ya di non trajectory gitu. Jadi kalau itu targetnya peningkatan kompetensi itu targetnya satuannya apa dulu gitu Bu Feni ya gitu ya. Apakah kita perlu melihat untuk satuan akhirnya untuk peningkatan kompetensi itu apa gitu. Misalkan kalau saya peningkatan kompetensi mengikuti peningkatan kompetensi ya di rencana aksinya itu 2 kali BIMTEK, 2 kali diklat gitu ya. Itu saya akan lebih pas kalau saya nyentangnya trajektori Bu gitu ya, bukan yang non trajektori tapi yang trajektori gitu. Jadi setiap kali selesai mengikuti BIMTEK gitu ya, sekali langsung keluar output-nya gitu kalau trajektori. Jadi tidak perlu memikirkan karena itu kan sudah terencana gitu ya, akan 2 BIMTEK, 2 diklat misalkan gitu. Nah, itu sudah jelas targetnya berapa kalinya gitu. Saya untuk memilih yang aksi yang trajektori gitu. Jadi setiap selesai mengikuti BIMTEK, 1 kali hari ini BIMTEK selesai, klik, langsung output-nya langsung keluar gitu, 1 laporan ikut diklat atau ikut BIMTEK gitu. Kalau saya lebih prefer ke trajektori Bu, kalau yang seperti itu karena sudah jelas gitu ya. Terus yang berikutnya adalah bagaimana kalau ada direktif pimpinan 100% gitu ya, targetnya 100% direktif pimpinan diselesaikan sesuai dengan ketentuan atau kalau di kami Bu, kalau itu kami nuliskan direktif pimpinan misalkan saat ini gitu ya, saya dapat direktif pimpinan untuk memfasilitasi kegiatan sosialisasi ini gitu ya. Nah itu saya targetnya langsung Bu, trajektori bukan yang non trajektori juga gitu. Langsung 1 kegiatan gitu, 1 laporan gitu ya. Jadi kami nanti prosentasenya adalah kita sama tuh targetnya kami buat gitu ya kalau untuk direktif itu terselesaikan gitu. Jadi nanti targetnya nanti menyesuaikan, ini kan sesuatu yang kalau direktif yang tidak bisa kita prediktif gitu ya. Kita prediktif, jadi nanti ketika di akhir itu tergantung nanti kita sesuaikan tuh di targetnya bahwa direktif pimpinan ada berapa yang ditugaskan ke saya misalkan ternyata awalnya 100% gitu ya, ternyata di akhir tahun itu saya dapat direktif pimpinan 10 kali gitu ya. Jadi itu targetnya saya sesuaikan gitu, berarti 10 dan otomatis nantinya terrealisasi, terakumulasi 100% gitu. Ada tambahan Pak Arya? Boleh? Ya, betul. Untuk direktif pimpinan, kalau di kami wajib 100% Bu. Karena kan itu kan penugasan pimpinan ya. Kalau penugasan pimpinan itu harus terselesaikan saat itu juga saat ditugaskan itu Bu. Jadi untuk targetnya harus terpenuhi. Apakah ada pertanyaan tambahan Bu Penny? Ya. Berarti sebenarnya berarti sebenarnya saya harus mengubah aja gitu ya dari yang non trajektori menjadi trajektori. Kayak misalnya Pak, diklat-diklat itu dalam sebulan itu kan kami tidak bisa prediksi akan mengikuti berapa sosialisasi atau BIMTEK.
Nah, ketika mungkin kita sudah tetapkan 2 misalnya, tapi ternyata realisasinya bisa di bawah atau di atas itu nanti rencana aksinya kami sesuaikan kembali itu bisa? Atau bagaimana? Di rencana aksi, target yang di rencana aksinya bisa kita edit gitu. Izin sebentar, kami ada memperdengarkan lagu Indonesia Raya. Izin jeda sebentar ya. Baik, Pak. Baik Bapak Ibu, disambil menunggu dari BKN, karena biasanya ketika ada Indonesia Raya, lagu Indonesia Raya yang dikumandangkan, wajib berdiri. Jadi nanti disambil kita menunggu, barangkali dari Bapak dan Ibu masih ada yang ingin ditanyakan terkait penambahan fitur ini, bisa langsung raise hand, dan ketika bertanya mungkin masih ada yang kurang jelas, mungkin nanti bisa di luar sesi ini untuk menanyakan hal-hal yang mungkin kurang jelas saat ditanyakan atau apapun itu bisa ditanyakan kepada kami di luar Zoom ini, seperti itu. Oh ya, tambahan informasi bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, nanti minta tolong untuk kameranya tetap dibuka ya. Jadi agar terjadi 2 interaksi antara penanya dan narasumber, seperti itu. Terima kasih. Ya, mohon maaf. Boleh dilanjut? Iya, silahkan Bapak, bisa dilanjutkan kembali. Iya, gimana Bu Feni terkait tadi gitu ya. Jadi memang kalau untuk kalau di kami Bu Feni ya, itu rencana aksi bisa disesuaikan gitu. Kalau memang targetnya 4 ya dari peningkatan kompetensi tadi gitu ya, ternyata realisasinya 6 gitu ya. Berarti kan melebihi gitu ya, melebihi gitu. Tapi kalau yang non trajektori itu tahapan gitu, yang persentase tadi direktif pimpinan tadi Bu Feni ya, yang 100% gitu ya. Kalau kami sama, kami menuliskan setiap selesai menyelesaikan direktif pimpinan, kami satuannya laporan gitu, kami laporkan hasil dari direktif pimpinan tadi gitu. Nanti secara di akhir tahun gitu ya, di akhir tahun nanti bisa disesuaikan tuh targetnya gitu. Jadi berapa kali dalam 1 tahun itu kalau memang di awal karena ini sesuatu yang tidak bisa kita prediksi, kita cenderung menggunakan persentase gitu, 100% terpenuhi persentase gitu. Mungkin begitu Bu Feni. Baik, dari Ibu Ika, masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Ntar dulu mau unmute susah banget, Mbak. Enggak Pak, baik, terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya masih ada lagi pertanyaan Pak dari Bapak Eko. Kami silahkan. Bapak izin. Maaf. Tadi Oke, lupa baik. di-unmute. Yap. Oke, baik. Bagaimana bilangnya? Jadi begini, saya mengapresiasi kinerja BKN dalam membuat satu aplikasi yang harapannya sih bisa memudahkan kami para ASN untuk melaporkan kinerja harian kami ya. Cuma kan kalau masalah mudah atau tidaknya itu kan masing-masing orang itu bisa berbeda pengalamannya. Tapi yang mau saya tanyakan ini untuk di akhir bulan itu kan kita harus melakukan laporan realisasi dan pengisian bukti dukung gitu ya. Nah itu untuk yang itu masih manual ya kalau pengisiannya, soalnya kalau yang sebenarnya mungkin saya terlalu berekspektasi tinggi sama acara sosialisasi ini, karena saya kira akan otomatis sampai ke laporan pengisian bukti dukung dan realisasi. Cuma ternyata apa yang dipaparkan di sini itu sebenarnya sudah kami lakukan sejak kami diwajibkan untuk mengisi mengisi kinerja ini. Jadi mulai dari November ya, kalau tidak salah November 2025 itu memang kami sudah melakukan apa yang dipaparkan di sini. Jadi mungkin saya masih ada yang kurang di situnya ya, di bagian untuk pengisian bukti dukung dan realisasi itu apakah memang masih diisi manual atau mungkin BKN sudah bisa melakukan otomasi juga di bagian itu. Soalnya saya tidak melihat atau tidak menemukan apa yang dipaparkan di sini itu
diberlakukan juga di bagian pengisian bukti dukung dan realisasi ini. Kemudian yang kedua, mungkin bukan pertanyaan ya, tapi agak tanggapan aja mungkin. Tadi ketika ditanya soal pertanyaan apakah bagaimana sistem keamanannya atau aman atau tidak, itu yang saya sayangkan sebenarnya kan jawabannya hanya kami percaya, kami percaya. Cuma kan sebenarnya kalau dalam ranah profesionalisme itu tidak berdasarkan kepercayaan, tapi berdasarkan fakta-fakta atau ya memang apa yang misalkan bisa ditampilkan. Jadi mungkin kalau menurut saya agak kurang etis aja ya kalau misalkan dikatakan ketika dinyatakan apakah aman atau tidak, jawabannya kami percaya bahwa kami lebih baik dari sebelumnya. Cuma kan itu kan masih mengganjal aja bagi saya gitu sih. Mungkin udah itu aja dari saya, 2 pertanyaan itu aja. Nanti mungkin kalau masih kurang jelas saya boleh izin untuk bertanya lagi ya. Ya, terima kasih Pak Eko atas pertanyaannya gitu ya. Yang pertama, apakah di akhir periodik Mas mengisikan secara manual? Tidak lagi Pak Eko, gitu ya. Jadi sosialisasi ini memang otomatisasi gitu. Jadi di akhir periodik itu secara otomatis gitu. Seperti yang tadi ditampilkan, ketika pengisian bukti dukung itu tidak ada lagi yang diisikan gitu, karena sudah terekap semua gitu. Jadi tidak ada lagi. Jadi hanya kita menambahkan satu file, itu pun opsional apabila dirasa bukti-bukti dukung yang setiap harinya dilaporkan itu masih kurang gitu. Masih ada yang kurang, sepertinya ada tambahan gitu. Nah, itu di akhir periodik itu kami menyediakan satu file untuk itu gitu. Apabila pegawai gitu merasa yang setiap harinya ada yang kurang perlu ditambahkan gitu. Tapi kalau sepanjang tidak ada, sudah yakin bahwa memang itu setiap harinya sudah melaporkan bukti dukungnya selama satu periodik itu, maka tidak perlu lagi gitu. Jadi itu sudah secara otomatis gitu. Gitu Pak Eko ya. Jadi di akhir periodik ini tidak perlu lagi mengisikan seperti yang sebelumnya gitu, masih mengisikan rencana aksi, mengisikan bukti dukung kembali gitu ya. Jadi tidak perlu lagi. Jadi yang setiap hari Bapak Ibu laporkan nantinya dengan otomatisasi setiap periodiknya itu sudah tidak perlu lagi mengisikan beberapa hal termasuk jadi secara otomatis oleh sistem. Itu ya Pak Eko yang pertama. Yang kedua, terkait dengan keamanan tadi, ini saya sampaikan tadi itu kami sudah melalui ketika melaunching aplikasi, pengguna aplikasi, tentu saja itu sudah melalui beberapa tahapan yang termasuk salah satunya adalah keamanan gitu Pak Eko. Jadi kalau ditanyakan tingkat keamanannya, karena kami dari Direktorat Kinerja ya, itu secara substansi gitu, dari tingkat keamanan, aplikasi dan sebagainya ada di direktorat lain dan tahapan itu sudah kami lalui gitu ya. Ya dari di unit kami juga sudah ada terkait dengan tingkat keamanan izin ini, kami menjawabnya bahwa memang sudah melalui tahapan keamanan itu gitu Pak Eko. Mungkin itu 2 itu Pak Eko. Oke Pak, soalnya ini terakhir kemarin saya isi Desember sama tahunan itu masih ada yang harus diisi manual Pak. Ini kayak misalkan misalkan realisasinya berapa misalkan satuannya kegiatan berapa kegiatan berdasarkan web apa gitu Pak. Soalnya masih ada yang ini. Iya Pak Eko, mohon maaf ya. Ini otomatisasinya kan untuk ke depan nih ya. Kita mulai berlakukan mulai 2026 ini. Oke. Iya, jadi kalau untuk yang 2025 masih isi yang manual. Kita lihat di akhir ya. Iya, ini kan untuk yang 2026 ini. Soalnya apa yang dipaparkan di sini memang sudah saya lakukan, sudah kami lakukan lebih tepatnya di sepanjang 2025 November dan Desember gitu. Betul, betul. Makanya di kesempatan ini adalah perbedaannya itu penekanannya pada otomatisasi tadi saya sampaikan kan bahwa selama ini prosesnya kinerja hariannya memang yang sudah Bapak Ibu lakukan gitu ya. Yang itu Pak. Yang kita melakukan otomatisasi yang selama ini setiap akhir periodik kita masih input manual gitu ya. Rencana aksi, bukti dukung dan sebagainya masih kita input manual gitu. Nah, ini mulai 2026 ini kami melakukan otomatisasi sehingga ketika
yang diisikan mulai Januari ini ya, nanti kalau sudah mulai memperlakukan ini, yang sudah menggunakan nanti setiap akhir periodik gitu ya, nanti misalkan di akhir Januari gitu ya, di Iya, akhir iya, Pak. Januari sudah tidak lagi Pak Eko nanti mengisikan lagi rencana aksi, Oke, baik. terus bukti dukung tidak lagi, karena sudah yang mulai tanggal 2 ya, tanggal 2 atau tanggal 1 Januari, itu langsung terakumulasi. Oke. Otomatis menjadi laporan di akhir Januari gitu. Itu bedanya Pak Eko ya. Oke, baik. Kalau tadi Pak Eko sampaikan masih mengisi itu yang sebelumnya 2025 gitu ya. Otomatisasi ini untuk 2026 gitu Pak Eko. Oke, baik. Nanti coba saya lihat di akhir ini ya Pak, akhir bulan nih. Iya, silakan. Oke. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih untuk Pak Eko. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Mujiani. Pada Ibu Mujiani, kami silahkan. Sudah di-mute, Mbak? Sudah, Oke. Ibu, silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Untuk Bapak Aryo dan Pak Sua, sebenarnya ini pertanyaan saya tadi itu hanya untuk mendukung Ibu Adriati saja, Pak. Karena di-mute oleh host, sehingga saya tidak bisa membantu antara tadi trajektori dan non-trajektori. Itu tadi sudah tegas. Nah, saya karena sudah diberi kesempatan, yang kedua tentunya keluhan itu Pak, aplikasi. Itu karena sudah beberapa yang bertanya. Yang ketiga, kembali lagi kepada 7,5 jam, apakah memang kita harus full 7,5 jam? Karena memang sosialisasi dengan Perpustakaan Nasional dari kantor, jadi unit kami masing-masing meminta bantuan dari Biro Kepegawaian untuk waktu baru-baru, sewaktu masih baru-baru, kita minta pemantapan terhadap kinerja ini. Memang secara aturan tadi Bapak katakan Pilpres 21 7,5 jam. Tapi apakah secara kinerja kami rata-rata mengisi tidak pernah sampai 7,5 jam. Itu 85%, 80%, 90%, jadi jarang yang 100%. Nah, apakah itu berdampak? Dan tadi juga sudah dijawab. Nah, mudah-mudahan ini pemantapan saja karena memang urut ya yang bertanyanya, sehingga sebenarnya tadi hanya untuk membantu saja. Demikian Pak, terima kasih. Saya tadi hanya untuk membantu Bu Adriati, tapi sudah terjawab. Terima kasih. Perlu dijawab Pak mengenai jam kerja kita di dalam ekirnya. Seperti itu, terima kasih. Agar tidak ada keraguan, karena kalau memang kita hanya bisa 80%, 85%, tidak bisa mencapai 100%, itu kan menjadi menjadi pemikiran bagi kami. Berdampak nggak pada akhirnya, seperti itu. Terima kasih Pak narasumber. Demikian juga oleh ini Mbak Nuzala. Terima kasih. Kami kembalikan. Baik, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bu Mujiani ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, memang kami proses bisnisnya memang berdasarkan ketentuan gitu Bu ya. Jadi terkait dengan jam kerja itu tidak mungkin buat ketentuan gitu ya. Karena memang amanat atau mandatnya dari Perpres 21 itu 7,5 jam gitu ya. Jadi kami baru progresnya itu terlihat mengingatkan kepada kita ada mandat dari Perpres 21 gitu ya. Setiap harinya kita diminta untuk bekerja gitu ya. Berkinerja kurang lebih 7,5 jam gitu ya. Mingguan 32,5 jam. Mungkin itu Bu Mujiani gitu ya, mengikuti mandat dari ketentuan yang ada gitu. Sama-sama. Untuk Bu Mujiani, apakah ada lagi yang ingin didiskusikan? Mbak, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Terima kasih kepada, sepertinya ini untuk pertanyaannya sudah tidak ada lagi Bapak. Oh, masih ada lagi satu. Izin Bapak dari Pusdiklat, Bapak Akil, kami silahkan. Ya, tadi saya agak tertarik dengan pertanyaan Ibu Feni ya.
yang misalkan kegiatan kita itu sebenarnya melebihi dari 1 bulan, misalkan 2 bulan, dan pemilihan rencana kerjanya itu non-trajektori. Nah, apakah ketika selesai 1 bulan itu harus dicentang selesai dan berikutnya itu dibuatkan RHK dengan nama yang sama gitu? Atau bagaimana? Mungkin itu sih yang belum saya dapatkan jawabannya dari pertanyaannya yang tadi, yang menurut saya tertarik itu. Mungkin itu bisa dijelaskan mungkin lebih lanjut. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Akil, terima kasih ya melanjutkan dari Bu Feni gitu ya. Kalau memang terbuat tadi contohnya terbuat di dalam, ternyata ketika melakukan perencanaan periodik, membuat rencana aksi gitu ya, itu apa? Kita kan tahu gitu ya, di dalam rencana aksi itu kan periodik, tiap periodik gitu ya. Jadi kita tadi dicontohkan tadi misalkan kalau yang non trajektori gitu ya, selesainya ternyata 2 bulan gitu ya. Boleh saja, jadi Bapak Ibu bisa pecah dulu gitu ya. Untuk yang target indikator tersebut, rencana aksinya akan diselesaikan 2 bulan. Nah, Bapak Ibu langsung bagi nih di bulan pertama itu, non trajektori ini akan melakukan kegiatan apa saja yang sekiranya bisa tercapai di periodik yang sama gitu, di dalam periode tersebut gitu, di bulan yang pertama, periode yang pertama gitu. Nanti Bapak Ibu membuat kembali rencana aksi untuk yang bulan yang kedua dengan indikator yang sama gitu ya. Kalau memang harus diselesaikan di dalam 2 periodik gitu atau 2 bulan gitu. Begitu Pak Akil. Jadi tergantung kita membaginya. Kalau memang indikator tersebut selesainya 2 bulan nih gitu, berarti yang bulan pertama itu apa rencana aksinya dulu gitu. Nanti bulan kedua membuat indikator dengan indikator yang sama, tapi dengan tahapan yang berbeda lagi, boleh seperti itu. Tapi ketika sudah merencanakan rencana aksinya 1 bulan, ternyata pelaksanaannya realnya eee, selesai 2 bulan, berarti kan tidak tercapai gitu ya. Jadi kinerjanya yang direncanakan tidak tercapai gitu ya. Penilaiannya berarti ini kan sudah menargetkan dalam 1 bulan selesai sih untuk indikator tersebut gitu. Ternyata di pelaksanaannya, Bapak Ibu selesaikan sampai 2 bulan, berarti kan, eee kurang gitu ya capaiannya, targetnya kan kurang berarti ya. Jadi kalau menurut saya Pak Akil dan Bu Feni tadi ya, tergantung kita nih menyelesaikannya, membuat rencana aksinya seperti apa gitu. Kalau melihat tadi memang perlu 2 bulan ya dipecah saja, meskipun dengan indikator yang sama nggak apa-apa gitu. Tapi kita tahu gitu bahwa, untuk yang bulan pertama ini bisa selesainya hanya sampai 2 tahapan gitu. Nanti yang, eee, 2 tahapan yang lain untuk menyelesaikan indikator tersebut, target tersebut, itu di bulan yang kedua. Nah, silakan dipecah, itu menggunakan, indikator yang sama. Begitu Pak Akil. Baik, Pak Akil bagaimana? Apakah masih ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak Andi Wahyudi. Kami silahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ini saya lebih ke barangkali mengusulkan fitur baru bagi kinerja PKN, Pak. Dalam hal misalnya ini dalam penilaian baik itu bulanan atau jangka panjang itu kan ada di situ cetak form penilaian atau cetak dokumen evaluasi kinerja gitu kan Pak ya. Yang selama ini kita tahu ya kan di print dulu atau enggak di download cetak gitu kan Pak ya. Terus kita masukin ke aplikasi yang untuk penandatangan elektronik misalnya atau tanda tangan basah. Barangkali di kinerja bisa dimunculkan seperti itu Pak untuk fitur penandatanganan elektronik untuk cetak SKP-nya itu cetak form penilaiannya gitu Pak. Cetak dokumen kinerjanya bagi yang pejabat penilai kinerja maupun yang dinilai pejabat yang dinilai gitu Pak. Selama ini kan baru ada angka kredit ya, yang saya tahu adalah angka kredit itu TTE-nya atasan atau TTE penilai angka kredit. Nah, ini barangkali untuk
form dokumen kerja dan penilaian kinerja bisa dimunculkan untuk fitur tanda tangan elektronik, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih Pak Andi atas usulannya ya. Itu menjadi masukan bagi kami gitu ya. Memang betul yang untuk tanda tangan elektronik baru untuk yang angka kredit gitu ya. Untuk yang dokumennya nanti kami kembangkan, kami sampaikan. Terima kasih masukannya Pak Andi. Baik, terima kasih untuk Pak Andi masukannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Nurul. Kami silahkan. Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Ibu. Ya, baik. Terima kasih kepada Dirda atas kesempatannya, juga kepada Pak Sua dan Pak Aryo. Saya izin mungkin ingin bertanya karena sudah ada beberapa perubahan ya Bapak terkait dengan kinerja kita yang di tahun ini. Nah, yang pertama untuk pelakuan checklist non-trajektori. Nah, kita kan biasa melakukan checklist trajektori ketika di akhir periode penilaian. Nah, apakah kita memang harus melakukan pemeriksaan data realisasi yang mana yang menjadi paling akhir daripada EKIN yang kita masukkan di rencana harian? Kemudian itu kita centang ataupun checklist, ataukah bebas mencentang non-trajektori yang mana selagi masih dalam rencana aksi yang sama? Nah, itu untuk yang pertama, Pak. Nah, ada beberapa pertanyaan, Pak, mohon maaf ya. Nah, untuk yang kedua itu, untuk harian itu masih terhitung per jumlah penginputan ya, Pak. Jadi, misalnya seharusnya melakukan satu kegiatan di satu hari, namun ada jeda di 30 menit, tapi dalam realisasinya itu, di rencana aksinya itu akan terhitung dua, karena di 7.30 hingga 12.30 itu melakukan kegiatan yang sama, kemudian dikasih jeda di 13.00 hingga 16.00 itu melakukan kegiatan yang sama lagi. Namun di dalam satu hari itu terhitung dua kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, itu baiknya bagaimana ya, Pak? Apakah tidak menjadi masalah terhitung dua, atau kita drag down langsung dari 7.30 sampai 16.00 hingga menjadi satu kegiatan saja. Nah, yang ketiga, Pak, seluruh jumlah hasil akhir dari target kegiatan ini kan sudah bisa terlihat langsung dan terhitung langsung di rencana aksi untuk di tahun sebelumnya yang trajektori ya, Pak. Jadi kan ketika kita input, kita langsung bisa menghitung realisasi kegiatannya. Nah, untuk yang sekarang itu sudah tidak bisa, Pak. Ya, betul ya, Pak, izin. Dan kita banyak melakukan rencana aksinya itu satu kegiatan. Dan apabila secara realisasi itu pastinya lebih dari satu kegiatan ya, Pak. Apabila nanti terakumulasi seluruh kegiatan di akhir periode dan jumlahnya sangat jomplang ataupun berbeda, apakah tidak menjadi masalah, Pak? Selanjutnya ada lagi sih, Pak. Karena ini kan baru ya sistemnya, saya tidak tahu apakah akan terakumulasi seluruh kegiatan kita. Karena di tahun sebelumnya itu kita harus menghitung satu persatu berapa kegiatan yang kita laksanakan per RHK-nya. Nah, apakah di yang sudah sistem baru ini sudah terhitung secara akumulasi semua kegiatannya? Sepertinya itu saja, Kak. Pak, Bapak Sua dan Bapak Aryo, mohon tanggapannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul. Boleh ditanggapi Pak Arya? Baik, untuk checklist ya, checklist. Nah, selesai lebih bagusnya yang terakhir itu. Yang terakhir saja, kalau sudah di checklist kan nggak bisa lagi melanjutkan. Nah, bagusnya kalau sudah di terakhir ya, kalau sudah selesai di checklist itu. Nah, untuk lagi ya, Bu Nurul itu ya. Tadi yang pertama tadi itu memang yang dicentang adalah kegiatan yang memang ketika outputnya menjadi output yang ditargetkan, yang menjadi targetnya gitu ya. Jadi rencananya sih. Jadi ketika diklik itu yang akan terakumulasi adalah yang dicentang gitu ya. Kalau yang sebelumnya semuanya akan terakumulasi gitu ya. Tapi yang sekarang hanya yang dicentang adalah yang diakumulasikan. Meskipun tadi yang tidak dicentang tetap akan menjadi laporan, tapi penghitungannya ketika yang dicentang saja gitu. Kapan melakukan pencetangan? Ketika itu sudah ada outputnya yang memang apa yang menjadi targetnya gitu. Itu yang dicentang gitu, yang diakumulasikan gitu ya. Kalau selama ini kan semuanya gitu ya.
Tapi kalau yang sekarang itu ya hanya yang dicentang saja yang akan menjadi akumulasinya. Kemudian seluruh kegiatannya banyak yang rencana aksinya terhitung banyak sekali gitu ya, bisa melebihi sampai apa yang direncanakan gitu ya. Nah sekarang by system sekarang Bu Nurul gitu ya, by system itu yang dicentang saja itu yang akan penghitungannya gitu. Kalau yang dicentang itu kan yang non trajektori gitu ya. Kalau yang trajektori itu memang secara otomatis Bu Nurul ya. Jadi ketika merencanakan 4 ya, ketika melakukan 4 ya itu yang akan diakumulasi gitu. Terus bagaimana kalau ternyata banyak banget gitu. Ternyata nah itu ketika di awal ketika menyusun rencana aksi itulah Bu Nurul itu perlu melihat gitu ya. Untuk target indikator tersebut akan dilaksanakan itu berapa kali. Tapi ternyata sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Nah itu bisa disesuaikan. Tapi kalau yang bisa kita prediksi, kalau tidak tercapai ya berarti penilaiannya kurang gitu ya atau tidak sesuai. Berikutnya izin Bu Nurul yang selanjutnya pertanyaan selanjutnya saya terlewat tadi mencatat. Mungkin terkait dengan jumlah target penginputannya Pak, apakah lebih baik jedanya itu untuk yang terkait jeda Pak, jeda di harian, di rencana kinerja harian. Nah, untuk pelaksanaan yang dilakukan satu kegiatan saja, apakah kita men-breakdown dari 7.30 sampai 16.00 atau tidak ada masalah, ada jedanya dengan melakukan kegiatan yang sama? Kegiatan yang sama ya, Bu Nurul ya? Iya, Pak. Iya. Kalau itu biasanya kan ada jam istirahat ya, gitu ya. Kalau selama seharian itu, kalau kalau seharian itu melakukan satu kegiatan yang sama, kami biasanya nulisnya langsung saja gitu. Langsung saja misalkan dari jam 8 sampai jam 5 gitu ya. Kalau memang kegiatannya sama. Iya, baik. Nanti terjeda dengan kegiatan yang lain, ya nggak apa-apa dimasukkan saja gitu, kegiatan yang lain gitu. Bebas sih itu Bu, tidak ada batasan pengaruhnya seperti apa, apakah mau dijeda dengan jam istirahat atau tidak itu monggo saja silakan gitu. Dengan target tadi, selagi masih belum tertutup periode penilaian masih bisa diubah ya Pak. Jadi mungkin apabila risetnya melebihi dari target, mungkin masih bisa kita ubah di trajektorinya. Seperti itu ya Pak. Ya betul, selama periodiknya masih terbuka itu masih bisa disesuaikan. Jadi mau make sure kembali akan terakumulasi ya Pak seluruh kegiatan yang kita lakukan di periode akhir penilaian. Iya, kalau yang untuk trajektori ya, kalau yang non trajektori itu yang dicentang yang terakumulasi, meskipun yang tidak tercentang itu tetap akan muncul gitu. Tapi yang terhitungnya yang dicentang untuk yang non. Si Pak Sua, Pak Aryo. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nurul. Untuk selanjutnya sepertinya ini pertanyaan terakhir Bapak dari Ibu Rita. Kami silahkan. Makasih. Izin, saya Rita dari Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus. Saya sedikit aja mau tanya, di EKIN saya, di SKP penilaian, begitu yang tahun 2025 itu penilaian jangka panjangnya masih tertulis belum final, Pak. Nah, kemarin itu yang Desember juga masih tertulis belum final, tapi sekarang kemarin itu sudah final, tapi yang jangka panjangnya itu masih tertulis, masih tercantum situnya merah ya, belum final. Nah, itu apakah saya sudah bisa untuk unduh PAK atau tunggu nanti tulisannya final begitu? Ini mungkin nanti terkait untuk kenaikan pangkat dan lain-lain ya, seperti itu. Makasih, itu aja. Izin Ibu Rita. Yang Ibu maksud itu yang capaian organisasi ya Ibu? Capaian organisasi itu kan memfinalkan admin instansi Perpusnas. Nah untuk kenaikan pangkat itu sudah bisa dicetak walaupun itu belum di final Ibu. Baik, terima kasih untuk Bu Rita. Apa masih ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Di mute sama host tadi, jadi sudah itu aja. Jadi bisa ya, sudah bisa unduh PAK-nya ya, walaupun tulisannya belum final ya. Betul. Makasih. Sudah bisa klaim angka kreditnya,
nanti tinggal dicentang untuk naik pangkat atau naik tingkat. Baik, terima kasih sekali lagi. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sua, Bapak Aryo atas penyampaian materinya. Dan semoga juga tidak bosan untuk kami mintai bantuan mengenai layanan e-kinerja mungkin di waktu yang akan datang lagi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, yang aktif dalam sesi tanya jawab maupun diskusi pada hari ini. Kemudian untuk pertanyaan atau mungkin ada yang masih dibingungkan, nanti bisa ditanyakan langsung kepada teman-teman kepegawaian di luar Zoom ini. Nanti akan dibantu oleh kami. Selanjutnya ada tambahan mungkin dari Bapak Anton. Kami silahkan. Baik, terima kasih Mbak Firda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Sua, kita bertemu lagi di acara sosialisasi ini Pak, secara daring Pak. Sehat Pak Anton. Sehat ya Pak ya. Baik, Pak Sua, Pak Aryo, dan juga Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Pustaka Nasional yang hadir secara daring pada kegiatan sosialisasi otomatisasi fitur otomatisasi Indonesia BKN ini. Saya akan closing statement terkait dengan kegiatan ini mewakili Bapak SDM dan Umum. Tentu saya sebelum menyampaikan hal ini, saya apresiasi Pak Sua dan tim yang telah menyempatkan waktu pada kegiatan sosialisasi kali ini, dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sua ini bisa menjadikan tambahan ilmu tersendiri bagi kami, dari ASN di lingkungan Pustaka Nasional, dalam rangka menyampaikan laporan kinerja ini pada aplikasi kinerja BKN, dan kami sebagai salah satu instansi pusat yang menjadi piloting gitu ya. Saat ini alhamdulillah kami sudah menjalankan semua kewajiban-kewajiban kami dalam rangka untuk memenuhi sebagai piloting untuk instansi pusat, khususnya Pustaka Nasional ini sudah mencoba untuk melaporkan seluruh kinerja ASN pada aplikasi kinerja BKN. Pak Sua dan juga Bapak Ibu sekalian, izin saya tadi menggarisbawahi pertanyaan-pertanyaan dari para teman-teman kami bermacam-macam tentunya. Ini berarti menunjukkan antusias teman-teman kita terkait Pustaka Nasional ini sangat peduli, sangat disiplin dalam melaporkan kinerjanya atau laporan kinerjanya pada aplikasi kinerja BKN, meskipun gitu ya di tengah-tengah kesibukan dan juga layanan ini naik turun terkait dengan jaringannya ya, mungkin barangkali karena memang kita memahami dalam rangka pengembangan gitu ya aplikasi kinerja BKN ini, sehingga mungkin agak sedikit perlu effort dan juga perlu kesabaran dalam rangka mengakses itu gitu ya. Karena kami memang kemarin di akhir-akhir tahun dan juga di awal tahun Pak Sua, kami diwajibkan untuk membuat atau menyampaikan laporan kinerja periodik bulanan, yaitu bulan Desember, kemudian dilanjut dengan laporan kinerja tahunan atau jangka panjang atau SKP final gitu ya. Tetapi memang kita agak perlu sedikit bersusah payah untuk mengakses kinerja BKN ini gitu ya. Ada yang tadi menyampaikan saat malam hari, bahkan ada yang mungkin mengakses habis subuh gitu ya, atau mungkin saat-saat libur seperti itu untuk kesempatan mengisi laporan kinerja harian, tahunan, bulanan, dan juga tahunan seperti itu. Tadi saya melihat ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin barangkali Bapak Ibu masih sedikit belum puas. Nanti tentunya semua ini kami catat, tentunya nanti akan kami diskusikan dan kami konsultasikan kembali ke BKN tentunya dalam waktu lain. Dan nanti mungkin terkait dengan masalah informasi-informasi yang mungkin Bapak Ibu harapkan, nanti akan kita sampaikan di waktu lanjut gitu ya, di yang lain sama dengan berbeda. Ini tadi saya menggarisbawahi ada beberapa teman-teman yang menanyakan terkait dengan masalah kegiatan
dalam menuangkan kegiatan di aplikasi kinerja BKN terkait apakah ini masuk kategori yang trajektori atau non trajektori gitu ya. Nah, memang kalau mau lebih mudah itu adalah semua kegiatan itu trajektori gitu ya, supaya tidak ada centang checklist lah seperti itu gitu ya. Sehingga ketika ketika kita sudah melaporkan kinerja harian kita yang trajektori tadi, secara otomatis terakumulasi otomatis di SKP bulanannya kan, seperti itu ya. Lalu juga ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan masalah apakah nanti kalau misalnya mau merubah yang awalnya non trajektori menjadi trajektori, nah itu apakah bisa dan segala macam. Nah tentunya kalau sudah kan memang sudah dirubah gitu ya, Pak, ya. Sudah dituangkan, sudah untuk dirubah. Nah, tapi itu bukan sesuatu harga yang mati kalau memang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan, artinya ya memang harus diusulkan ulang gitu ya, dan itu harus menunjukkan kepegawaian. Saya kira bisa kan sedikit. Tapi kami berpesan kepada teman-teman semua, Bapak Ibu Pegawai Pustaka Nasional, makanya perlu perencanaan kinerja di awal tahun itu harus ada dialog kinerja, ya, harus ada dialog kinerja antara bawahan dan juga atasan, antara pegawai dan juga atasan langsungnya. Ini kira-kira nantinya apakah masuk trajektori atau non trajektori, targetnya berapa dan segala macam sebelum mengisi itu harus didiskusikan. Nah, sehingga nanti ketika sudah menuangkan harganya, rencana aksinya itu sudah benar-benar yang matang. Kemudian tadi ada juga ada Mas Eko tadi juga yang menyampaikan ya memang kita semua sudah melaksanakan ini gitu ya, melaksanakan mengisi SKP yang model seperti ini. Tapi memang sosialisasi pada hari ini, pada kali ini, kesempatan ini memang kita ingin menyampaikan bahwasanya BKN telah melaksanakan pengembangan. Ya, progresnya ini disampaikan pada kita pada hari ini, dan informasi ini informasi yang sangat positif, sangat baik bagi kita semua, bahwasanya yang dulu mungkin pernah kita keluhkan, kita tanyakan, kita 2 kali membuat laporan kinerja harian, akhirnya juga harus membuat laporan SKP bulanan. Nah, ini sekarang alhamdulillah atas bantuan teman-teman dari BKN, mungkin dari direktorat yang menangani masalah Sarpas ini, gitu, PSID, dan akhirnya alhamdulillah di aplikasi kinerja ini sudah bisa otomatisasi gitu ya, laporan kinerja harian menjadi laporan kinerja periodik bulanan. Dan artinya kita sudah tidak membuat lagi secara manual gitu ya, dari yang saya sampaikan oleh Mas Eko. Jadi nanti secara otomatis terakumulasi masuk menjadi laporan kinerja bulanan. Nah, ini yang kita perlu apresiasi. Nah, terkait memang jam kerja, tadi juga ada yang menanyakan jam kerja kita memang 7,5 jam Pak Sua, sesuai Perpres 21/2023 tentang hari kerja dan jam kerja ini, memang jam kerja ASN itu 7,5 jam. Atau dalam satu minggu itu memang minimal akan 37,4 jam. Tapi benar dikatakan teman-teman tadi, ya 7,5 jam itu pastinya kita tidak mungkin bekerja secara terus-menerus gitu ya. Persis 7.30, persis istirahatnya 12.00 gitu ya. Kemudian jam 13.00 kerja lagi, 16.00 baru selesai. Seperti itu. Jadi yang menyampaikan kita mungkin ada yang barangkali dipanggil pimpinan, menghadap dan segala macam. Itu ada diskusi kecil yang mungkin tidak bisa dimasukkan dalam sebuah laporan kinerja. Dan memang sesuai dengan Permenpan tentang Anjap ABK itu, waktu kerja efektif kita itu memang di antara 6 jam sampai 6,5 sampai 6,5 jam lah, seperti itu. Nah, itu sudah yang paling efektif maksudnya. Karena waktu-waktu yang lain tentunya pasti ada untuk kegiatan yang lain yang mungkin barangkali tidak bisa dituangkan dalam sebuah laporan kinerja harian. Nah, terkait dengan itu mungkin barangkali nanti akan kita diskusikan kembali dengan BKN, apakah secara administrasi kita tetap menyampaikannya, melaporkannya tetap sekurang-kurangnya tetap harus 7,5 jam atau seperti apa, agar secara administrasi tetap kita benar gitu ya. Tapi saya yakin pimpinan pasti memahami terkait dengan kinerja kita gitu ya. Saya yakin pimpinan juga nggak mesti ini lah, nggak pasti ini ya, nggak mungkin lah pegawai itu kerja 7,5 jam itu. Tapi yang terpenting adalah laporan kinerjanya itu
minimal itu adalah 5,5 jam atau 6 jam itu yang dilaporkan di dalam kinerja PKN. Terus kemudian yang pada intinya adalah orientasi kegiatan kita itu kan berorientasi pada hasil, jangan berorientasi pada kegiatan saja. Jadi ya tentunya kalau hanya sekedar apel pagi atau mungkin barangkali ada sosialisasi mungkin penting juga, tapi yang kinerja utama kita yang harusnya kita laporkan di dalam aplikasi kerja. Nah, seperti itu. Terus kemudian tadi disampaikan oleh Bu Rita bahwasannya mungkin kalau tertulis di dalam akun Bu Rita terkait dengan tadi belum final gitu ya, belum final mungkin itu adalah kinerja organisasi. Kenapa memang dikatakan belum final? Memang ada beberapa yang belum dinilai oleh atasan langsungnya, SKP finalnya, sehingga admin kami belum berani mengklik final, gitu, sehingga capaian organisasi itu belum terlihat, gitu ya, belum terlihat. Apakah capaian organisasinya apakah baik atau sangat baik? Nah, itu belum terlihat karena memang admin kami belum melakukan klik final untuk khususnya untuk capaian kinerja organisasi. Tapi saya kira kalau memang sudah dinilai oleh atasan langsungnya, berarti sudah ada nilai di situ untuk pegawai masing-masing. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Aryo bahwasanya kalau mau mengklaim terkait dengan angka kredit dalam rangka untuk kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan, saya kira sudah bisa ya Pak Aryo ya, tidak ada masalah meskipun capaian organisasinya belum. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pada hari ini. Sekali lagi saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Pak Sua dan juga tim yang sudah melakukan waktu pada hari ini. Dan alhamdulillah kami sudah sedikit tercerahkan. Dan mudah-mudahan Pak ini berlanjut sampai pengembangan ini berlanjut sampai penilaian akhir tahun. Artinya untuk SKP bulanan ini sudah terotomatisasi gitu ya. Kami tidak sudah repot-repot lagi untuk membuat SKP bulanan, hanya tinggal klik atau checklist saja selesai gitu, khususnya yang untuk non-trajektori supaya nanti bisa dihitung gitu ya. Nah, terus kemudian ini berlanjut ketika nanti BKN melakukan pengembangan untuk SKP finalnya atau SKP jangka panjang. Dan mudah-mudahan segera juga karena memang semua kami ini bertumpu pada kinerja BKN, Pak. Pimpinan meminta data-data terkait dengan predikat kinerja pegawai ini, pegawai itu, unit kerja ini, unit kerja itu pada itu, Pak. Nah, kami diminta segera, tapi ketika mau mengakses masih muter-muter. Nah, ini mudah-mudahan segera bisa diatasi agar ini menunjang kinerja kami, gitu, menunjang kinerja kami. Khususnya bagi guru SDM ini sangat penting kinerja ini, karena suatu waktu kalau misalnya diakses, sekalipun misalnya tidak ada di kantor tapi sedang di rumah diminta data oleh pimpinan, ini segera bisa kita akses, bisa kita sampaikan laporannya. Nah, seperti mudah-mudahan ini bisa cepat teratasi oleh BKN sehingga kami bisa mengakses dengan mudah dan cepat. Saya kira itu Mbak Firda, terima kasih. Silakan untuk ditutup. Monggo. Terima kasih Pak Sua dan Pak. Baik, terima kasih untuk Pak Anton atas closing statement-nya. Nah, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara hari ini. Bapak Ibu, sebelum berpamitan, saya izin berpantun lagi ya. Mohon bantuannya untuk membuka mikrofon dan membantu mengucapkan cakep ya. Siang hari makan kuaci. Dimakan santai bersama kekasih. Demikian rangkaian kegiatan hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Kami juga memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara berlangsung. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Saya Firdausi Nuzula, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu diperkenankan untuk live dari Zoom ini. Terima kasih. Udah kelihatannya.